Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat di mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Pada materi kali ini sudah memasuki bab 3, yaitu mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP, yang pertama itu alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat itu alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP, yang pertama itu ada kriminalisasi, yang kedua dekriminasi, yang ketiga rekriminasi, yang keempat depenalisasi, yang kelima itu miti hearing. Metode pembaharuan KUHP yaitu ada evolusi, lalu kompromis, dan global. Nah, jadi alasan-alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama itu alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya lah kita memiliki KUHP yang bersifat nasional. Karena dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, berarti tandanya kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, lalu yang kedua itu ada alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda, masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, yang pertama itu hukum mati. Dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1895 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Lalu dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Lalu yang ketiga itu ada alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau tidak menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, lalu yang keempat itu ada alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperlihatkan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional, dan memasukkan asas nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya itu asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. Lalu ada cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama itu dengan cara kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembahasan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Umar Seno Adji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 1965 junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Lalu yang kedua dengan cara dekriminasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dapat dipidana. Namun, karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Lalu contohnya itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Nah, lalu yang ketiga itu dengan cara depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk digantinya dengan sanksi lain. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Lalu yang keempat itu ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, tidak dapat dipidana.
Nah, lalu yang kelima itu ada mitihearing, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti dengan sanksi yang lebih ringan. Contohnya itu pidana mati dan pidana seumur hidup. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.